kuburan kami. Karena ketika kita baca Fatihah, kita isolkan, langsung Allah memberikan cahaya ke alam kubur yang terang. Nah, ahli kubur, doa ahli kubur ini mustajab. Allahumma fir liman nawwara qabrana. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang telah menyinari kuburan kami. Ya. Wa basyirhu bil jannah. Gitu ya. Jadi doanya ada dua. Satu, tadi ketika di dunia, Allahumma fir liman nawwara qabrana. Ini sesuai dengan doa yang kita panjatkan setiap hari. Doa kita, Rabbana atina fid dunya. Ketika kita di dunia, khawatir ketika kita kembali jangan sampai membawa dosa. Ketika kembali kepada Allah, dosa-dosa kita tidak belum dihapus oleh Allah, maka dengan kita berbuat baik kepada orang-orang tua kita, insya Allah dengan wasilah doa-doa orang-orang yang telah wafat, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa kumpul keluarga besar, kita bisa mengenal satu sama lain. Mungkin kalau ketika kita dengan yang jauh kadang-kadang ini anak siapa ya? Mama kayak ayah ada Pak Haji udah sepuh, ini cucu siapa ya? Kadang-kadang gitu. Tapi ketika datang dikenali, ini Pak ini cucu saya. Itulah fungsinya, itulah hikmah dibalik kita mengadakan haul. Jadi kembali lagi yang kedua, ada doa yang dipanjatkan oleh ahli kubur untuk kita itu untuk di akhirat. Wa basyirhu bil jannah. Dan ya Allah, berilah kabar gembira kepada mereka yang telah mendoakanku dengan surga-Mu ya Allah. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita dikumpulkan di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita di hari kiamat mudah-mudahan dibawa dikumpulkan di bawah naungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang kedua, hikmah di balik pelaksanaan haul ini adalah untuk momen kita untuk bersedekah. Tadi berdoa, yang kedua bersedekah. Ya, ketika kita mampu mengeluarkan, memberikan air minum, berikan. Dan niatkan di dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah air minum ini saya bersedekah, pahalanya senantiasa Kau sampaikan kepada orang tua saya, kepada nenek saya, kakek saya. Niatkan di hati, ya biar jadi ibadah semuanya. Manfaatnya luar biasa, kita bisa rasakan di dunia, Allah akan berkahi. Ya, rezeki kita ketika kita bersedekah bukan berkurang, tetapi kata Rasul baliyat dan. Bahkan Rasulullah 3 kali. Ketika kita mengeluarkan sedekah laku, dan sedekah itu tidak akan mengurangi harta kalian, tetapi melainkan ketika dikeluarkan maka Allah akan tambah. Mudah-mudahan kita doakan seluruh anggota keluarga yang telah menginfakkan, mendarmakan rezekinya untuk terselenggaranya acara ini, mudah-mudahan jadikan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berkahkan rezekinya, Allah mudahkan usahanya, Allah lancarkan seluruh usahanya, dan Allah mudahkan seluruh urusannya. Mudah-mudahan juga dijadikan rezeki yang barokah dunia dan akhirat. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, hikmah dibalik melaksanakan haul adalah untuk menjalin silaturahmi, ya, menjalin silaturahmi. Karena mengumpulkan orang banyak sekalipun udah keluar zakat, kalau tidak ada fasilitasnya susah. Ya. Hikmah dibalik melaksanakan haul itu yang ketiga adalah untuk menjalin silaturahmi, dan keterangan tentang silaturahmi udah banyak. Bahkan udah banyak disampaikan oleh para ustaz-ustazah yang telah populer. Man ahabba ayyub sato fi rizki, kata Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Anas, barang siapa yang pengen dimurahkan rezekinya, wa yus'alahu fi nubu'i asari, dan pengen dipanjangkan usianya, fal yasir rahimah. Ya, ini kalimatnya amal. Fal yasir rahimah. Al-amru ya dulu analogi. Ketika ada keterangan sastra, ya, menurut ilmu sastra, menunjukkan kalimat amal itu sudah pasti, akan terjadinya, akan kita dapatkan. Jadi kalau kita pengen Allah berkahkan rezeki kita, Allah panjangkan usia kita, maka
Apalagi ketika ada dari salah satu peserta ke yang lainnya, umpamanya ada sedikit, ya, maka ketika di momen inilah perbaiki, ya. Karena ada tiga amal yang sangat susah dikerjakan, tetapi pahalanya sangat besar. Kayak kata Sayyidina Ali, as'abul a'mal salasu. Ya. Paling sulit pekerjaan ada tiga. Yang pertama, al-afwu indal ghadab. Memaafkan ketika dalam keadaan kita marah. Kita lagi marah, ya, orang minta maaf ya. Kita kalau mampu memaafkan, itulah pahalanya sangat besar karena pekerjaan yang berat yang dilakukan, gampang diucapkan tapi berat dilakukan. Yang kedua, liman mana, artinya orang mampu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Ya, orang susah untuk mengeluarkan, kita keluarkan, kita beri. Ya. Itu kan susah. Kadang-kadang kalau kita ketika orang pelit, malah kita pelitin lagi. Tapi anjuran Rasulullah begitu. Ya, kata Sayyidina Ali, itulah pekerjaan yang paling berat. Ya, mampu memberikan kepada orang yang tidak pernah memberi. Ya, sulit dikerjakannya. Ya, kita aja jangan orang lain. Kita keliling aja. Ketika ada orang yang pelit ke kita juga malas untuk beri. Tetapi kalau kita mampu mengerjakan, itulah pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yaitu antasira man qata'an, yaitu mampu menyambungkan tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskan tali silaturahmi. Oh, ini orang ini yang pernah datang, kita datangi. Ayo kita mengumpul. Jadi jangan sampai umpamanya kita tahan, udah dah, gak usah disampaikan. Bagusnya ketika ada orang yang tidak mau hadir, ini harus kita datangin. Insya Allah kita akan datang. Gitu ya. Jadi inilah kuncinya kalau kita pengen terus menjalin silaturahmi. Tadi antasila man qata'an, sambungkan tali silaturahmi dengan orang yang telah memutuskan tali silaturahmi. Sekalipun itu berat. Nah, ini adalah salah satu wadah untuk menyambungkan tali silaturahmi. Mudah-mudahan persaudaraan kita, tali silaturahmi ini mudah-mudahan menjadikan wasilah kita untuk mendapatkan dan keberatan kita untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.